Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ardiansa, atau yang akrab disapa dengan sapaan Anca. Oke, jadi saya tidak menyapa Anda dengan sebutan siang, sore, atau malam, karena saya nggak tahu kapan Anda menonton video ini, entah di waktu siang, sore, atau malam. Yang jelas salam bahagia dan semoga kita masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, guys. Oke, jadi ini tepatnya tanggal 31 Desember tahun 2020. Hari ini adalah hari yang sangat membingungkan bagi saya, guys, ya. Ini sudah hari kedua saya merasa bingung. Saya merasa ya pokoknya tidak tahu lah bagaimana perasaannya. Yang jelas yang bisa saya ungkapkan bahwa ini hari kedua saya kehilangan rasa, guys. Jadi rasa di indera penciuman saya itu hilang, kemudian rasa di indera pengecap saya juga hilang, kemudian beberapa indera-indera saya lainnya juga sudah mulai terganggu, guys, ya. Kayak dari indera pendengaran saya juga indera pendengaran saya juga sampai di hari kedua ini sudah saya merasa kurang berfungsi lagi, guys, ya. Orang kalau ngobrol dengan saya harus dengan suara yang agak keras baru saya bisa dengar. Udah tahu ini penyakit apa namanya? Apakah ini memang proses masuk ke dalam tahap atau fase keempat dalam hidup manusia, sehingga semua orang akan merasakan ini, atau ya hanya saya saja yang merasakan ini, gitu. Bahkan kulit saya semalam itu sudah mulai sedikit demi sedikit mati rasa juga, guys, ya. Saya sempat terbaring beberapa jam di warkop temen, itu nyamuk sangat banyak dan jelas-jelas saya lihat nyamuknya nempel di lengan saya, tapi saya tidak rasa sakit, gatal atau apa, guys. Ya, saya bingung loh. Tadinya hanya indera pengecap dengan indera penciuman yang mati rasa, ini dengan indera pendengaran dan sensitivitas kulit saya juga sudah mulai hilang juga. Nah, tadi saya katakan bahwa apakah memang ini dialami oleh semua manusia atau ini adalah penyakit yang saya alami sendiri. Karena saya katakan ini saya berada di fase keempat dalam kehidupan saya, guys, ya. Dimana ada fase pertama yang saya alami di dunia ini itu adalah fase ketika saya balita, ketika saya pertama dilahirkan oleh orang tua saya ke muka bumi. Kemudian fase kedua ketika saya berada di usia kanak-kanak, berada di tahap proses belajar semuanya, itu tahap kedua atau fase kedua yang menurut saya yang saya alami. Kemudian ada fase ketiga, saya masuk ke dalam fase remaja. Nah, di fase remaja ini saya anggap saya alami di usia saya dari umur 17 tahun sampai dengan hari ini di umur 30 tahun, ya. Nah, mungkin di akhir tahun 2020
sebelum pergantian tahun ini Tuhan memberikan isyarat kepada saya bahwa saya sebenarnya sudah mau memasuki fase keempat dalam hidup saya ya. Itu fase atau masuk ke dalam tahap pendewasaan atau dewasa gitu. Karena saya rasa dan saya alami sendiri memang di beberapa tahun ke belakang kemarin memang saya merasa belum sepenuhnya dewasa, masih proses pendewasaan. Ya mungkin itulah yang disebut dengan proses remaja ya. Si kadang bimbang melakukan sesuatu, kemudian belum punya ketetapan hati untuk fokus ke satu bidang pekerjaan, dan belum merasa bertanggung jawab dengan keluarga kecil saya. Bahkan kemarin saya masih berpikir ya, kalau memang hidup di dunia ini harus saya jalani, berarti semua orang-orang yang ada di sekitaran saya harus mendukung apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan. Dan yang jadi kendalanya adalah saya tidak pernah memikirkan mereka begitu. Saya tidak pernah memikirkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, dan saya hanya berjalan mengikuti apa yang saya inginkan dan apa yang saya kerjakan gitu. Saya tidak pernah berpikir bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka butuhkan yang harus saya lakukan. Itu saya rasa selama beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat sangat-sangat saya lakukan dan saya rasakan begitu, dimana istri dan anak saya hampir saya tidak pernah bertanya atau tidak pernah memberikan apa yang mereka inginkan atau apa yang jadi harapan mereka begitu. Saya hanya kebanyakan terfokus dengan apa yang ingin saya kerjakan dan apa yang saya lakukan, tanpa memikirkan mereka ingin apa dan apa yang harus saya penuhi dari kehidupan mereka. Saya sebagai kepala keluarga belum sepenuhnya bisa memberikan sesuatu yang bisa membanggakan mereka begitu. Bahkan sampai hari ini mereka masih luntang-lantung hidupnya guys, padahal mereka adalah tanggung jawab saya ya, entah itu kesalahan saya atau memang karena saya memang belum dewasa dalam proses berpikir ataupun bertindak sehingga itu bisa terjadi. Nah, karena proses yang saya alami selama kurang lebih 2 hari ini betul-betul mengajarkan saya banyak hal guys ya, dimana saya mulai merefresh semua kegiatan-kegiatan yang saya lewati, semua hari-hari yang saya jalani di beberapa tahun terakhir ini, semua sudah kembali masuk ke pikiran saya gitu, sehingga membuat saya bertanya-tanya sebenarnya apa yang saya lakukan selama ini itu sudah betul atau hanya betul menurut saya, tidak ada manfaat baik bagi orang di sekeliling saya, terutama keluarga kecil saya gitu guys. Nah, mungkin untuk mana ya, pokoknya saya sampai jam ini ya, sampai sekarang ini masih bingung gitu, masih mengikuti kata hati saya, masih mengikuti apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, tanpa memikirkan apa yang mereka inginkan dan apa yang merapkan dari saya.
Makanya hari ini saya dari semalam dari rumah saya keluar, kemudian ke bengkelnya teman, sempat nongkrong main-main wifi, sempat juga ada meeting Zoom dengan kawan-kawan PSI. Kemudian setelah itu saya sempat diajak sama teman untuk mengikuti yasinan di rumah salah satu teman. Kemudian saya kembali ke warkop teman, nongkrong sampai subuh, sampai pagi nggak tidur, nggak tahu, perasaan bercampur aduk. Kemudian semua indera-indera saya sedikit demi sedikit sudah tidak merasakan apapun gitu. Dan sampai tadi pagi saya sempat ke rumah mertua, ketemu istri dengan anak. Kemudian setelah itu agak siang saya ke rumah teman. Di rumah teman saya sempat diskusi sedikit, cerita-cerita. Setelah itu saya istirahat ya, kurang lebih sekitar 3 jam. Nah, pasca istirahat tadi saya berharap sebenarnya setelah tidur itu saya bangun bisa merasakan hidup normal kembali ya. Semua indera-indera saya ingin sebenarnya semua sudah bisa berfungsi kembali, tapi ternyata belum. Dan pasca terbangun tadi saya berjalan dari sana menuju ke Kecamatan Buke ini, dan sampai di Indomaret Buke ini sebenarnya masih tahap berpikir sebenarnya ke depannya saya mesti ngapain. Apakah saya akan tetap menjalani rutinitas saya, mengikuti kata hati saya, melakukan apa yang saya inginkan tanpa memikirkan orang-orang di sekeliling saya, istri dan anak saya terutama, atau harus fokus untuk memberikan kebanggaan juga kepada mereka, fokus untuk menafkahi dan mewujudkan apa yang mereka harapkan dari saya begitu guys. Makanya saya masih jalan sampai hari ini, mudah-mudahan sebentar besok atau beberapa hari ke depan saya bisa dapat petunjuk apa yang harus saya kerjakan lagi. Nah, saya betul-betul blank ini, betul ya, bingung gitu. Nah, sebentar ini rencana saya mau jalan-jalan ke salah satu tempat teman-teman saya lagi nongkrong, ngumpul di sana. Mudah-mudahan di sana bisa dapat beberapa referensi dari kawan-kawan gitu guys. Oke, cukup sekian dulu. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya di kesempatan berikutnya guys ya. Siapa tahu sebentar di tempat nongkrong atau di tempat ngumpul ada kesempatan kita lanjut lagi vlognya. Oke, dadah, thank you, assalamualaikum.